Sebanyak 31 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia merilis total korban yang meninggal dunia karena penyakit tersebut mencapai 99 anak. Dikutip dari tribunnews.com, Direktur Utama RSCM Dr. Lis Dinalia Stuti memberikan penjelasan di RSCM Jakarta pada Kamis 20 Oktober 2022. Sebanyak 49 pasien mengalami gangguan ginjal akut yang dirawat sejak Januari hingga Oktober. Mereka mendapatkan perawatan di RSCM karena tidak mengeluarkan urin, karena ginjalnya tidak dapat berfungsi secara baik, sehingga tubuh tidak membuat racun yang biasanya dikeluarkan lewat urin. Ia mengungkapkan tercatat angka kematian sebesar 63%. Pasien termuda yang meninggal dunia usia 8 bulan, sedangkan yang tertua adalah 8 tahun. Rinciannya, saat ini RSCM sedang merawat 11 orang anak, di antaranya 10 anak dirawat di Pediatric Intensive Care Unit atau PICU, dan satu pasien IGD dirawat. Di antaranya 10 anak dirawat di Pediatric Intensive Care Unit atau PICU dan satu pasien IGD. Sementara itu, Kemenkes Republik Indonesia merilis total 206 anak di 20 provinsi dilaporkan mengalami gagal ginjal akut. Ada 99 anak di antaranya meninggal dunia hingga 18 Oktober. Saat ini gagal ginjal akut pada anak belum diketahui penyebabnya. Kemenkes masih melakukan penelusuran. Sembari menunggu hasil penyelidikan, orang tua diminta untuk sementara waktu tidak memberikan obat dalam bentuk cair atau sirup kepada anak. Untuk itu, Kemenkes mengimbau menggunakan bentuk lain sebagai alternatif, seperti tablet, kapsul, supositoria atau anal, atau lainnya. Kemenkes juga menyarankan kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi obat dengan baik dan benar, serta mengonsumsi air putih yang cukup. Dari 20 provinsi yang melaporkan dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48%, di mana angka kematian pasien yang dirawat khususnya di RSCM sebagai rumah sakit rujukan nasional ginjal itu mencapai 65%. Kemudian Kementerian Kesehatan dan IDAI membentuk tim untuk melakukan penelusuran lebih jauh tentang kasus-kasus ini. Yang ketiga, dari hasil pemeriksaan tidak ada bukti hubungan kejadian gangguan ginjal akut ini dengan vaksin COVID maupun infeksi COVID-19. Yang banyak ditanyakan oleh masyarakat, ada berita yang banyak di media sosial, ini diselidiki dan dilakukan pemeriksaan tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19 maupun infeksi COVID-19. Karena gangguan gagal ginjal akut ini pada umumnya menyerang anak usia dari kurang dari 6 tahun atau bahkan 5 tahun. Sementara program vaksinasi COVID itu belum menyasar pada anak usia 1 sampai 5 tahun. Yang keempat, Kementerian Kesehatan bersama Badan POM, pengawas obat dan minuman, kemudian ahli epidemiologi, Ikatan Dokter Anak Indonesia, ahli farmakologi, dan Pusat Laboratorium Forensik selanjutnya melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab pasti dari faktor risiko yang menyebabkan gangguan ginjal akut ini. Kemudian nomor 5, dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap sisa sampel obat yang dikonsumsi oleh pasien, ya sementara ini ditemukan jejak senyawa yang berpotensi mengakibatkan gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Nah, saat ini Kementerian Kesehatan dan Badan POM masih terus menelusuri dan meneliti secara komprehensif termasuk kemungkinan faktor risiko yang lainnya. Jadi bukan karena obat, tapi faktor risiko lainnya juga sedang kita teliti ya. Untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka pencegahan, Kementerian Kesehatan sudah meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat
atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Ini diambil langkah dengan maksud dugaan-dugaan ini sedang kita teliti. Nah, untuk menyelamatkan anak-anak kita yang lebih berat, maka diambil kebijakan untuk melakukan pembatasan ini. Kemudian nomor 6, Kementerian Kesehatan juga meminta seluruh apotek untuk sementara, saya ulangi, untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat sampai hasil penelusuran dan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM ini tuntas. Yang nomor 7, Kementerian Kesehatan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan pengobatan anak, sementara ini juga tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Jadi yang nomor 7 ini himbauannya kepada masyarakat untuk tidak bisa mengkonsumsi obat-obatan, terutama yang bentuk cair atau sirup, tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, termasuk dokter ya. Yang nomor 8, sebagai alternatif dapat menggunakan bentuk sediaan lain, seperti tablet, kapsul, supositoria, atau lainnya. Perlunya kewaspadaan orang tua yang memiliki anak balita dengan gejala, ini penting ya, dengan gejala penurunan jumlah air kencing atau air seni atau urin, dan frekuensi buang air kecil. Jadi orang tua diharapkan mewaspadai, kok kencingnya menurun, baik itu frekuensi maupun jumlahnya, ya. Bisa dengan atau tanpa demam, bisa dengan atau tanpa diare, batuk pilek, mual dan muntah. Ya, untuk segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Ini sangat penting kepada seluruh masyarakat, khususnya yang mempunyai anak di bawah 18 tahun, utamanya adalah anak balita. Kalau terjadi penurunan frekuensi buang air kecil dan juga penurunan jumlah air kencingnya, ya, bahkan sama sekali tidak keluar air kencingnya atau yang disebut anuri, itu maka segera dilakukan pemeriksaan atau dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan.